Pasti sudah tuh mas, top 10 mas. Dia sama kayak Giordano gue. Jualan pakaian buat YouTube, kerja. Wah, itu Ada lagi jualan es. oh jualan es. Di sana juga ada jualan es. Ya. Untuk sementara ini lagi vakum ya? Lagi vakum. Oke, buka lagi kapan? Insya Allah bulan puasa. Oke. Oke, jadi kita sudah bertemu dengan Mas Chandra ya. Nama lengkapnya Siap. Chandra. Galadupa Sumingkir. Oke, jadi Mas Chandra ini aslinya dari mana kemarin? Aslinya saya kelahiran dari Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Cuman untuk almarhum abah saya Heeh, itu aslinya Jawa. Jawa. Mama saya asli orang Kalteng. Kalteng ya? Iya. Jadi Tepatnya sebenarnya itu suku Bakumpai namanya. oh Bakumpai. Oh ya, memang di Kalimantan kalau nggak salah Samarinda masih banyak juga Dayak Bakumpai kalau nggak salah. Adalah beberapa yang merantau seperti itu. Sudah merantau ya. Oke, jadi Mas Chandra, sebutnya panggilnya kamera Chandra. kan kau. Lihat, boleh lihat aku apa lirik-lirik kamera boleh? Oh siap. Siap. Oke, jadi kan apa namanya? Chandra ini bisa dibilang punya jiwa petualang yang tinggi ya. Kalau bilang Belajar sih tepatnya. di Tarakan, terus kemudian di apa namanya? Di saat ini di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara. Gimana? Lebih senang tinggal di mana? Di Tarakan atau Tanjung Selor? Kalau untuk saat ini sudah pasti pilihannya di Tanjung Selor. Karena selain bekerja juga sedang membuka usaha di sini ya. Yes, dan selain itu bukan cuman karena bekerja dan usaha, tepatnya kalau menurut saya Tanjung Selor ini lebih tenang, apalagi untuk seorang bapak-bapak muda seperti saya. Cuy, bapak-bapak muda. Berapa anak sekarang? Anak, alhamdulillah 3 mas. 3. Dari berapa istri? Istri 1 mas. Oh, 1. Iya, ini anak muda. Dikatakan anak muda umur berapa sih sekarang? Umur saya 32. Oh, 32 ya? 32. Oh, ya berarti abang. Saya 31. Oke, ini kan luar biasa. Anak muda usia 32 tahun dengan modal sendiri ya, luar biasa. Ini sudah berbagai macam usaha dirintis. Dan terakhir yang saat ini dirintis adalah usaha clothing ya, Iya. clothing, second hand clothing, dan ini lagi sedang tren saat ini karena dari segi kualitas material dan juga dari kualitas desain itu jauh lebih bagus dibandingkan yang baru gitu ya. Kayak lokalan. Seperti itu, dan semakin banyak peminatnya. Sebenarnya apa yang memotivasi Masnya kemudian membuka usaha ini? Kalau untuk motivasi buka usaha ini yang pertama dia karena saya dulunya dari saya SMA, inilah hobi saya cari barang begini. Oh gitu. Nah ya, kalau di Tarakan kan banyak nih Aha. di pasar-pasar yang jualan barang second begini. Nah saya dulu tuh ini mas, pada saat SMA sering ikut kakak ipar saya belanja gini. Jadi mulai dari situlah saya sering, kualitasnya sudah saya sudah tahu. Sudah tahu ya. Import tuh bagus kan, jadi saya tuh sering belanja untuk pakaian second. Kemudian saya kepikiran apalagi Pak di masa pandemi. Nah kan pendapatan kan kita harus pintar-pintar nyari nih. Iya iya betul. Karena hobi sekalian lah saya merintis usaha ini, coba-coba Tanjung Selor. Iya, luar biasa. Iya. Jadi yang saya tangkap dari Mas Chandra ini adalah berani berusaha dan mencari penghasilan tambahan gitu ya. Iya betul. Jadi walaupun sudah punya pekerjaan tetap, namun berusaha untuk menemukan sumber penghasilan yang lain. Betul sekali. Seperti itu, dan ini sangat menginspirasi anak muda. Dan selain juga usaha berwirausaha seperti clothing seperti ini, juga Mas Chandra ini kreatif karena punya YouTube channel ya. Yes. Tipis. Tipis. Nama channelnya Nama channelnya itu berhubungan dengan kuliner makan di jalan. Makan di Jalan ya. Makan di jalan. Oke, ini menarik nih. Jadi banyak sekali usaha dikerjakan sendiri. Kadang-kadang ada rasa stres nggak sih? Kalau rasa stres, alhamdulillah sampai saat ini tidak pernah. Karena saya itu setiap yang saya lakukan itu saya pikir itu kayak hobi gitu mas. Hobi ya? Ya jadi saya enjoy terus. Sama Enjoy dengan terus. pekerjaan saya. Nah saya ini kerja juga mas. Nah saya kerja di salah satu perusahaan Tanjung Selor. Di penjual Mitsubishi gitu. Di Mitsubishi. Berapa kan? Iya. Di Mitsubishi. Ah, Itu saya senang dengan dunia marketing, hobi. Oke, Jadi dunia. nggak pernah namanya target itu bikin beban, saya nggak pernah. nggak pernah ya? Enjoy terus. Enjoy ya.
Ngomong-ngomong masih soal YouTube-nya nih. Nah. Ini makan terus nggak takut kolesterol atau gimana? Oh, alhamdulillah sekarang sudah dibatasi. Oh, dibatasi. Kalau Ah, gitu. sebelumnya Hajar terus ya. Sebelumnya hajar terus. Macam-macam makanan berkolesterol itu Betul. dihajar aja. Pokoknya kadang-kadang itu saya bikin video itu sampai sehari 3 kali saya makan. Iya. Oh, Makan hajar terus. hajar terus. Pagi Ya. bikin yang berlemak, siang hantam lagi yang bergoreng-gorengan. Pokoknya hajar terus, nggak ada stopnya. Ada stopnya. Sekarang lebih bijak ya. Sekarang lebih bijak. Segala sesuatu itu sebenarnya baik, tapi kalau berlebihan itu justru tidak bagus ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau seperti konten makan ya tiap hari kan kita makan gitu ya. Benar. Tinggal kita pandai-pandai mengatur pola Memilah makan. lauknya mungkin. Ah, Ya, gitu. Lemak-lemaknya mungkin dikurangi Yes. seperti itu. Oke, kalau di Kalimantan sendiri gimana? Apa namanya? Kalau setelah mengobservasi berbagai macam makanan di Kaltara ini, kira-kira bisa menjual nggak sih variasi makanannya Makanan atau di sini ya? iya jenis-jenis makanan khasnya juga? Kira-kira itu bisa mendorong pariwisata nggak sih di bidang pariwisata masyarakat Bisa dari banget. luar datang domestik? Bisa ya? Bisa banget. Dan kalau saya sih terbilang saya belum mengeksplor semua, masih banyak lagi yang unik-unik di Kalimantan Utara nih. Masih banyak yang bisa dieksplor ya? Iya. Luar biasa. Salah satunya kalau untuk di Tanjung Selor sendiri itu ada soto khas di sini. Soto khas ya? Namanya itu soto bulungan kalau Soto bulungan. soto bulungan ya, soto Soto bulungan. bulungan. Nah, itu bisa teman-teman cobain tuh. Mas, berapa mas? Ada Apa itu? Nggak ada pak? Oh nggak ada. Enggak, namanya mereknya apa? Oke. Top 10 80 pas. Pasti sudah tuh mas, top 10 mas. Dia sama kayak Giordano. Jualan pakaian buat YouTube, kerja. Wah, itu Ada lagi jualan es. oh jualan es. Di sana juga ada jualan es. Untuk sementara ini lagi vakum ya? Lagi vakum. Oke, buka lagi kapan? Insya Allah bulan puasa. Oke, mungkin ada yang penasaran ini. Kita pokoknya nanyanya ini udah beraturan sudah dari awal. Yes. Jadi mungkin warga Kaltara yang ingin jalan-jalan ke tempatnya ini gimana cara untuk ketemu tempat ini? Kalau untuk alamatnya ya, alamatnya ini tepatnya di Jalan Semangka, Jalan teman-teman. Semangka. Kalau kalian pengen lihat pakaian second di sini berbagai macam brand, ada yang branded, yang ternama, ada juga yang biasa-biasa saja. Jalan sorry masih ke lokasi dulu kan Iya. kalau dibilang Jalan Semangka kan luas gitu. Oh, iya. Titik yang paling gampang untuk kalau ketemu ini di mana? Di Jalan Semangka, pokoknya kalau dari arah Jalan Sengkawit, teman-teman, kalian masuk itu nanti ada Alfamidi. Oke. Sebelum Alfamidi sebelah kiri di sampingnya Gang Tenguyun tepatnya. Kalau kita dari pinggir sungai, Pinggir sungai arah mana nih? pinggir Sungai Kayan, Kalau kita lewat Sungai Kayan kan ke Sengkawit sebelah kanan. sebelah kanan. Sebelah kanan. Setelah Samping SPBU ya? Iya ya. Samping benar. SPBU ada gang masuk ke dalam. Iya, bisa juga lewat sini. Belakang SPBU tepatnya. Iya. Oke. Luar biasa. Nanti juga mungkin ini kan lagi ada pelanggan nih. Iya. Biasanya udah berapa pelanggan hari ini datang? Kalau ya hari ini terbilang ya agak sepi nih. Mungkin sekitar 5-6 orang baru. Karena hujan kan, Oke. gerimis. Heeh. Cara promosikannya gimana sejauh ini? Cara mau promosikan saya by WA, terus saya di Facebook sih. Live ya? Live di Facebook. Oke, tertarik nggak sih untuk kan sudah banyak juga nih yang menjual lewat Instagram. Tertarik nggak sih nanti dijual di Instagram juga? Kebetulan sudah ada. Oh sudah ada. Sudah ada. Apa itu nama Instagramnya? Namanya secondfashion_Kaltara. Second Fashion itu Underscore disambung. Kaltara. Second Iya, Fashion Second Fashion disambung, terus underscore Kaltara. gitu. Iya. Oke, jadi buat sobat Survivor, mungkin yang dari luar daerah bisa pesan ya. Yes, bisa. Jadi Kebetulan kemarin saya ini ada ngirim ke Berau, ke Berau. teman-teman Wow. Berau ada yang pesan. Iya, paling jauh ya ke Berau juga ternyata ada ya. Iya, bahkan anak-anak Tarakan juga banyak yang ngambil sama saya. Mantap. Nanti mungkin setelah ini saya cari-cari juga nih yang cocok sama saya ya. Siap. Ada nih siap di belakangnya Mas Bro kayaknya bagus-bagus tuh. Yang ingin saya tanyakan ini pengalamannya kan cukup panjang ya. Sempat di Kalteng terus Iya. kemudian merantau Sempat di Jawa juga. ke Jawa, lalu kemudian di Tarakan dan kemudian terakhir perjalanan panjangnya tuh sampai di Kaltara. Mungkin setelah di Kaltara nanti jalan lagi gitu ya. Lihat ke depan. Oh, lihat ke depan. Lihat peluang ke depannya gitu ya. Betul sekali. Gitu. Dari perjalanan panjang itu apa yang paling berkesan yang pernah Mas Chandra lewati? Yang paling berkesan ya pada saat saya kemarin sendirian di Tarakan. Oh iya. Jadi kemarin kan
waktu di Kalteng kan lahir di Kalteng nih. Lahirnya di Kalimantan Tengah. Habis itu pindah ke Jawa. TK. Habis itu pindah lagi ke Tarakan nih. SD sampai SMP. Habis itu pindah lagi ke Jawa. SMP. Wow. Habis itu pindah lagi ke Kalteng. Agak bingung, men. Masalahnya apa sih kok pindah-pindah segala? Dulu ya kenakalan remaja lah. Oh. Di terakhir kali itu SMA kembali lagi ke Tarakan. Terus begitu lulus SMA, semua orang tua pindah ke merantau ke daerah Samarinda sampai akhirnya ke Sangatta. Keluarga semua ikut sana, akhirnya saya tuh sendirian di Tarakan. Tidak ada keluarga, sendirian di Tarakan. Saya kuliah, kerja, ngidupi diri sendiri semua. Sendiri sampai nikah. Sampai nikah gitu ya. Akhirnya saya nikah, tapi saya nikahnya kemarin pulang kampung. Di Kalteng ya? Iya. Bawa istri ke sana atau? Ke sana. Oh gitu. Mertua bawa ke sana semua. Habis itu kembali lagi ke Tarakan sampai punya anak sampai sekarang. Oke. Iya. Jadi anak istri sekarang di mana? Kebetulan lagi di Tarakan. Tuh nggak dibawa ke sini? Kemarin ada mertua sakit. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin setelah semua urusan beres mungkin bakal Sabtu saya jemput insya Allah. bakal berdomisili di sini juga. Iya, pindah lagi. Oke, luar biasa. Ke depan selain usaha clothing mungkin ada lagi yang ingin dikembangkan? Ada banyak planning saya. Ada sudah banyak di kepala ya? Banyak sekali. Tinggal dipecahkan satu persatu Iya. gitu. Dan tentunya modal. Ada ini nggak sih? Ada yang support nggak sih? Ini ada salah satu Mas Bro di sini. Nah, ini ponakan saya nih namanya. Oh, ponakan. Arya. Oh, tahu ya cara mendapatkan tim tanpa harus bayar mahal ya. Iya. Jadi itu sewa keluarga gitu. Ya, Arya ini ponakan saya didik memang kalau bisa jangan kerja ikut orang. Nah ini ikut Mas Bro gimana ceritanya? Ya, maksudnya jangan kerja ikut orang, belajar berusaha. Oh gitu. Ini kan ada usaha es nih. Usaha es ini yang handle dia. Oh gitu. Ya, jadi lagi sedang disiapkan trik marketingnya mungkin ya? Betul sekali, pelan-pelan kita belajar sama-sama. Oke gitu ya. Mantap, ini luar biasa. Ini bisa menginspirasi anak muda gitu ya. Iya. Karena banyak anak muda seusia Mas Chandra ini yang masih bingung menentukan arah hidupnya. bukan secara umum, di Kaltara ini banyak. Jadi apa kira-kira pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman kita yang mungkin masih bingung mau kerja apa gitu ya? Kira-kira seperti apa Mas Chandra? Kalau menurut saya yang pertama sih kalian harus punya impian dulu. Oke. Impian tuh kedepannya seperti apa? Seperti saya kemarin, saya terus terang saya ini bukan sarjana, saya ini SMA, lulusan SMA biasa. Nah, yang jadi saya terus pengen coba sesuatu hal yang baru karena saya takut tinggalan sama orang yang sudah punya titel-titel seperti itu. Wih. Iya, karena kalau saya tidak lebih rajin dari mereka, sudah pasti saya begitu-gitu aja kan, seperti itu ibaratnya. Betul. Jadi saya yang pertama kemarin setiap saya kerja, saya harus punya impian. Setelah saya punya impian, saya harus lebih rajin dari mereka, itu prinsip saya. Biar saya bisa lebih maju seperti itu, karena SMA tadi kan tamatan SMA. Betul. Nah, kalau sekarang sih apalagi kalau di bidang wirausaha tidak lagi melihat titel sih. Betul. Bahkan terkadang titel itu bisa menghalangi orang untuk berusaha. betul. Karena apa? Karena gengsi, prestis Betul, itu ya. kebanyakan seperti itu. Jadi Mas Chandra ini bisa mewakili anak-anak muda. Ke depan mungkin apa namanya? Ada nggak terpikir untuk nanti merekrut anak-anak muda Kaltara untuk bisa tergabung dalam timnya Mas Chandra untuk bekerja seperti itu? Kalau untuk planning seperti itu, insya Allah pasti ada. Ada niat pasti ada ya. Niat. Cuman ya memang pelan-pelan dulu, ya dimulai dari diri saya sendiri dulu kan, terus ke keluarga. Nanti kalau sudah berkembang, nggak menutup kemungkinan merangkul anak-anak muda yang kreatif. Oke, sekarang kita mau lihat clothingnya, boleh? Siap. Oke, jadi ini ada Mas saya juga yang sedang memilih-milih dan sedang ada ini apa namanya nih? Mas siapa namanya? Saya. Mas Arya. Arya. Oke. Kalau yang Mas satunya nggak boleh diganggu, dia lagi sibuk sibuk milih-milih ya. Oke, ini pakaiannya. Saya kebetulan kan sering keluar itu, sering ke daerah Trans. Iya. Nah, biasanya itu kan kalau ke Trans itu panas-panas ya. Jam 3 harus ke sana. Kira-kira ada nggak pakaian yang bisa saya gunakan? Tapi tidak menutupi kamera yang ada di badan dia. ngezoom nggak? Nah ini saya kan harus pakai kamera seperti ini. Iya. Jadi gimana kira-kira? Ada nih, ini beberapa. Jadi Ya. saya mungkin jelasin dulu ini ada celana pendek. Ada celana pendek, sana dikit, Kemudian ini sana celana dikit. pendek. Ini celana pendek ini sorry, kenapa saya taruh di bawah ini bukannya ini ya?
nggak sopan seperti itu karena tempatnya nggak ada. Iya. Ini sebenarnya jauh lebih bersih sih dibandingkan yang penjual yang lainnya sih sebenarnya. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi ini ada celana pendek, saya pisahin antara yang brand, yang branded sama yang biasa, harganya berbeda. Oh gitu. Di sini juga ada hoodie-hoodie nih men. Ya. Ya ini ada hoodie-hoodie dari harga mulai 50.000, ada yang 70.000 sampai 100.000. Apa pertimbangan lebih mahal dan lebih murah? Tentunya dari kualitas barangnya, kemudian kondisi pakaiannya juga, itu jadi salah satu. Kemudian dari brandnya. Dari brandnya ya? Ya, dan biar sisa ini yang brand, ini harga 100.000 ke atas. Branded ya, seperti NBA. Wow, ada NBA. Itu makanya jangan bekas dipakai Michael Jordan. Michael Jordan mah 2 kali lipat lebih besar dari itu kayaknya ya kan? Badannya kan gede banget. Itu ada yang di atas juga termasuk ya, ACDC itu ya? ACDC, ini ada Zip, ada ACDC, terus Dickies, Jeep, ada Dickies. ini macam-macam. Oke. Oh ini merek-merek terkenal semua nih. Iya. Terus juga ada kuda jingkrak ini. Polham. Polo ya. Ya, ini Polham. Polham ya. Ini Polham. Oke. Kira-kira yang cocok buat aku ada nggak ya? Ini bagian sini. Oke, bagian sini ya. Ya, bagian sini nih cakep-cakep. Oh gitu. Mungkin ya cari yang kancing ya. Ya butuh kancing karena ada kamera kan di depannya. Ya, masih Pak cari yang itu kancing. Nah, ini kancingnya. Coba. Oke. Nah ini. Wow, ini bagus ini. Dari kayaknya bagus. Dari mereknya dari mana nih? Ini dari Korea nih. Dari Korea. Ya, buatan Korea. Dan kayaknya Masnya sudah buat price tag gini ya? Betul, saya sudah kasih. Harganya berapa? Ini harga 100.000, ini bisa nego. Enggak, bagus-bagus loh. Ini saya boleh kasih lihat ini Sobat Survivor. Aduh, lepas nih. Nah, ini seperti ini warna biru langit atau warna biru apa namanya? Ini biru apa ya? Tosca, bukan? Tosca ya? Ya. MRC, apa itu MRC? Ini merek. Mr. C. Ini dari Nggak ada ya? MRC lah itu mungkin. Korea nih, Korea. Korea ya? Korea semua rata-rata. Oke, Korea ya. Brandnya Korea. Brandnya Korea. Oh ya, boleh nggak disampaikan apa keunggulan dari produk atau jualannya Mas ini dibandingkan yang di luar sana? Mungkin ya banyak yang sama sih, cuman ya kalau untuk saya sendiri biasanya kalau pada saat baru bongkaran saya cuci. Oh, ini beda ya, dicuci Nah, gitu saya ya. cuci, ya. Pantas dari tadi ketika saya masuk ke sini aroma baju apek itu hampir nggak tercium ya. Karena memang dicuci ya. Iya cuci, cuman ada beberapa yang nggak sempat dicuci juga. Nggak sempat dicuci ya. Kayak ini nih belum sempat. Belum sempat ya. Belum sempat gitu. karena begitu kemarin bongkaran orang-orang sudah pada. Oh, cek gitu ya. Oh, kayaknya saya mesti datang pada saat bongkaran kayaknya ya. Boleh. Biar Nanti ada menikmati suasana apa? Suasana cakar-cakar itu ya. Iya. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi terkait produknya atau yang usahanya saat ini? Ya. Udah nggak ada. Mungkin pesan ini sih, pesan buat teman-teman semua yang ada di Tanjung Selor dan buat semua warga Kalimantan Utara dan juga buat teman-teman yang lagi ada di seluruh Indonesia juga karena bisa pesan online men. Bisa pesan online. Jadi kalau misalnya mau lihat-lihat pakaian second yang berkualitas bisa mampir di Second Fashion Kaltara tentunya. Nggak tertarik masukin di Shopee mungkin? Shopee nanti saya next saya cobain. Karena kalau Shopee bisa ditaruh di link deskripsi video Anda nanti. Siap. Iya, jadi bisa lebih banyak jangkauannya. Nanti capek dia nanti pergi ke JNE terus nanti kirim. Oke deh, jadi itu ya Sobat Survivor. Jadi silakan mau jalan-jalan di Jalan Semangka. Ini kita di sini. Aduh, aku nggak pede sih kalau video-video dari luar. Jadi di sini. Jadi kalau mau jalan kita di Jalan Semangka di sini. Namanya Second Hand Fashion ya. Di dekat Alfa Midi seperti itu. Ini Jalan Semangka kalau kita masuk ke dalam. Memang tokonya lebih mirip rumah sih ya. Belum ada etalase yang terlalu besar memang ya, tapi barangnya cukup lengkap di dalam, berbagai macam pakaian ada di dalam. Dan ownernya adalah Muhammad Chandra Galadupa Sumingkir. Jadi itu ya Sobat Survivor semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Asian Survivor.